Wakil Asisten Potensi Kedirgantaraan atau WAAS Potdirga Kasau Marsma TNI Dr. Agus Priyanto didampingi Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Infantri Ari Setiawan Jumat 21 Juli 2023 melakukan peninjauan ke titik pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Seperti diketahui dalam TMMD ke-117 terdapat 5 target pembangunan fisik, yakni perbaikan musola, perbaikan puskesmas pembantu, pembangunan tandon air, perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, serta pembangunan jalan tembus dari Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri menuju Desa Mojo, Kabupaten Kediri. Hadir dalam kegiatan tersebut Marsma TNI Dr. Agus Priyanto, Kolonel CPM Muhammad Sawi, Pamen Ahli Pangdam 5 Brawijaya Bidang Ekonomi, Kolonel Tek Khairuman, Kadis Potdirga Lanut Abdurrahman Saleh, lalu Kolonel AU Suherman Kadis Potdirga, Letkol Infantri Syarifuddin Liwang, Kasrem 082 CPYJ, Letkol PNB Ida Bagus Beni Paban Dianat Dirga Paban 3 Spotdirga, Letkol AU Harjanto Kadis Potdirga, Mayor ARM M Marzuki Asyidiki, Kasdim 0809 Kediri, Endang Kartikasari, Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Shefi Ning Suyudi, Kepala Bapeda Kota Kediri, Muspika Mojoroto dan Kepala Kelurahan Pojok Wahyu Artisa. Syukur marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat serta karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan pengawasan dan evaluasi TMMD ke-117 tahun 2023 Kodim 0809 Kediri dari Mabes TNI. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pagi ini diawali dengan laporan. Lapor acara pengawasan dan evaluasi TMMD ke-117 tahun anggaran 2023 Kodim 0809 Kediri. Siap dimulai. Lanjutkan. Dalam paparannya, Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Infantri Ari Setiawan SH selaku dan Satgas TMMD ke-117 menjelaskan, program TMMD ini sudah hampir selesai dan mencapai target lebih dari 75%. Aris mengatakan sasaran TMMD 117 antara lain perbaikan jalan dengan panjang 505 meter, lebar 3 meter dan saluran 50 x 50 panjang 175 meter dan pelengsengan 1,3 meter panjang 217 meter. Kegiatan TMMD ke-117 tahun anggaran 2023 Kodim 0809 di wilayah Kota Kediri. Adapun ruang lingkup dalam pembahasan ini pendahuluan sasaran TMMD, output dan outcome kegiatan, pentahapan kegiatan, pengarahan pasukan, anggaran, nilai manfaat, hambatan dan upaya pengakhir dalam lingkup. Adapun dasar di mana dasar kita Bapak ini ada ST dari Kodam dan selanjutnya ada ST dari Korek sebagai turunan. Adapun maksud dan tujuan mana kegiatan ini untuk memberikan gambaran kepada pimpinan komando atas tentang pelaksanaan TMMD.
Dimana tujuannya sebagai pedoman dari penyelenggaraan program TMMD 117 Kodim 0809 diri sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Adapun tema dalam TMMD ini sudah ditentukan dari atas TNI, di mana TMMD ke-117 mengangkat tema sinergi lintas sektoral mewujudkan kemandirian TNI rakyat semakin kuat. Lanjut. Adapun sasaran TMMD, di mana sasaran TMMD ini pada penentuan sasaran Cina lakukan pada waktu itu kami belum masuk, adalah kita melanjutkan dari program yang dibuat oleh Dandim sebelum kami di tahun 2022 kemarin, di mana konsep ini adalah dari masukan dari masyarakat di wilayah di sini, di mana Kodam di tahun 2023 ini ada program TMMD, di mana penentuan salah satunya adalah di Kediri. Kediri ini ada 2 kabupaten dan kota. Akhirnya yang bisa mendukung kegiatan ini adalah Kota Kediri, dan kita tinjau langsung dari pemerintah Kota Kediri dan titiknya akhirnya ditentukanlah di sini. Adapun sasaran yang dikerjakan ini kita ada 5 sasaran, di mana sasaran utama adalah sasaran perbaikan atau pembuatan jalan. Tepatnya Bapak ini di posko kita di sini jalan. Lebih lanjut, dan Satgas TMMD ke-117 Letkol Infanteri Aris Setiawan SH. Ada 5 sasaran fisik, yakni pembangunan jalan tembus yang menghubungkan antara wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, tepatnya menghubungkan antara Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Rehab rumah tinggal layak huni atau RTLH, rehab puskesmas pembantu, pipanisasi, dan rehab musola atau tempat keagamaan yang pengerjaannya dilakukan selama 1 bulan dari pembukaan tanggal 12 Juni sampai dengan 10 Juli 2023. Di mana perbaikan jalan ini lebarnya 3 meter dan ada pembuatan saluran air 50 cm kali 50 cm ke panjang 175 meter, dan tengsengan ini atau talud ini Bapak, penahan longsor ini sepanjang 217 dan penetrasi 3 meter dan 300 meter. Mana di situ adalah yang di laporan kami pada kondisi awal dan kondisi sekarang di mana sudah mencapai sekitar 60%. Sementara itu, Chevy Ning Suyudi, Kepala Bapeda Kota Kediri, mewakili pemerintah Kota Kediri mengapresiasi program TMMD ke-117 di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Menurutnya, pemerintah Kota Kediri sangat terbantu dengan program TMMD, mulai dari pembangunan rumah tinggal layak huni atau RTLH, rehab puskesmas pembantu, pipanisasi dan rehab musola dan rehab tandon air untuk mensejahterakan masyarakat Kota Kediri. Mudah-mudahan apa yang sudah kami upayakan selama ini demi suksesnya kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentu saja mendapatkan penilaian yang baik dari atasan. Dan yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf karena kebetulan hari ini itu adalah hari pertama dari rangkaian hari jadi Kota Kediri, sehingga Bapak Wali Kota, Pak Sekda, semua banyak jajaran dari Pemkot saat ini sedang ada acara di Balai Kota Kediri. Jadi kami sampaikan permohonan maaf dari beliau. Namun dukungan dari beliau juga sudah pernah melaksanakan tinjauan lapangan dengan Komandan Kodim juga beberapa titik fisik yang menjadi sasaran dari TMMD 117 ini.
Para hadirin yang saya hormati semuanya, kami dari pemerintah Kota Kediri sangat mendukung kegiatan TMMD ini. Tidak lain adalah memang ini merupakan program pelaksanaan pembangunan yang tingkat efektivitas dan efisiensinya sangat tinggi. Kalau kami melihat dari anggaran yang ada dan titik lokasi yang sebarannya untuk infrastruktur saja itu ada sekitar 5 titik pekerjaan, itu kalau kami sendiri yang melakukan itu bisa memakan waktu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Tapi dengan kolaborasi dari program TMMD ini itu dibutuhkan waktu sekitar 9 minggu atau kurang lebih 2 bulan. Saya sangat terbantu, kami dari pemerintah kota sangat terbantu dengan program ini, dan juga output dari kegiatan ini benar-benar menyasar langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Awal kami menentukan diskusi untuk penentuan lokasi ini, salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan utama, karena dari 46 kelurahan yang ada di Kota Kediri, salah satunya di Kelurahan Pojok ini memang perlu atensi yang besar. Satu, di sini memang kesulitan untuk mengakses air bersih. Maka dari itu salah satunya adalah merevitalisasi tanggul yang ada. Karena tanggul yang sudah ada ini dibangun, tadi sudah disampaikan dari Sumber Kodim bahwa yang dapat merasakan itu baru beberapa rumah tangga saja. Tapi dengan direvitalisasi nanti dinaikkan menjadi 15 meter itu sudah bisa mengaliri atau dapat diakses oleh beberapa rumah tangga yang posisinya lebih tinggi untuk diakses. Seperti itu. Yang berikutnya yang masih kurang di sini juga tadi sudah disampaikan adalah akses jalan. Jadi akses jalan ini memang sarana terpenting untuk menggerakkan perekonomian, terutama konektivitas. Karena nantinya jalan tembus yang kita buat ini dari program PNM ini akan menjadi akses warga dari kota ke kabupaten dan seterusnya. Nah, tentu ini akan sangat berdampak besar terhadap pergerakan perekonomian yang ada di kelurahan Pojok. Apalagi nantinya juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan non-fisik, tentunya ini merupakan satu sarana untuk memberdayakan masyarakat dari Kelurahan Pojok agar kesejahteraannya meningkat dan kondisinya juga tetap kondusif. Dalam arahannya, Marsma TNI Dr. Agus Priyanto mengungkapkan pelaksanaan TMMD ke-117 sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Kodim 0809 Kediri dan berjalan tanpa kendala, bahkan melebihi dari target yang dilaksanakan. Kami hormati, kami ucapkan terima kasih dan menghargai tingginya kepada Dewan TNI Kediri dan pemerintah Kota Kediri serta seluruh masyarakat masing-masing Kota Kediri dan dengan kegiatan TMMD tahun 2017 tahun 2022 yaitu kegiatan berupa fisik dan 5 titik yang merupakan fisik yang sudah beberapa saat lalu dengan selesai dilaksanakan dan ke depan juga masih akan dari kajian saya itu juga kemudian dari cara pandangan yang meningkat kebersamaan antara TNI dengan masyarakat dan juga seluruh masyarakat
daerah maupun komunitas masyarakat lainnya di dalam ikut serta melestarikan kebersamaan seperti adanya. Ternyata apa yang kita lakukan ini tadi yang aku sudah sangat efektif sekali dan rencana yang misalkan di kereta normal bisa berjalan kurang lebih dalam waktu 6 bulan bahkan mungkin lebih banyak seperti ini namun yang masyarakat itu bisa sangat singkat bagi saya karena dalam kesempatan seperti ini sudah mungkin tiga hari itu sudah melambat. Jadi ini memang salah satu upaya dari kami untuk terus serta khususkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tempat yang mungkin selama ini kita anggap kurang terasa dengan bagaimana cara kita untuk bisa membuka akses jalan fasilitas misalnya sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik dengan adanya percepatan ini tentunya dampak yang positif sehingga bisa segera dimanfaatkan itu sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa segera terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, kami beserta staf yang ada di sini dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan KMD dan tadi sudah dipaparkan oleh Kepala Satgas, Komandan Kodim, dan alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang selama ini sudah direncanakan dan bahkan juga ada beberapa yang sudah bisa melebihi dari target yang sudah ditentukan. Artinya TMMD ini bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa program TMMD ini dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, namun sebenarnya adalah program dari pemerintah pusat dalam ini Mabes TNI yang melalui staf TNI dan disalurkan kepada Kodam turun kepada Korem dan juga langsung ke Kodim. Dan ini juga melibatkan dari seluruh unsur TNI, jadi ada Angkatan Udara dan juga dari Angkatan Laut. Makanya tadi pada saat pelaksanaan yang disampaikan oleh Dandim tadi di situ ada dari Paskat maupun dari Komarinir ya, dan dari juga polisi juga termasuk juga dari rekan-rekan kita ada dari kita yang mahasiswa. Artinya kegiatan ini sekali lagi bahwa sinergitas antara TNI dengan seluruh komunitas masyarakat yang ada di sekitar sini dalam rangka untuk mensejahterakan ataupun menaikkan kehidupan masyarakat yang di sekitar sini. Setelah melakukan evaluasi pemaparan hasil TMMD ke-117, Wakil Asisten Potensi Kedirgantaraan atau WAAS Potdirga Kasau Marsma TNI Dr. Agus Priyanto didampingi Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infanteri Aris Setiawan langsung meninjau lokasi sasaran fisik maupun non-fisik. Marsma TNI Dr. Agus Priyanto bersama rombongan meninjau sasaran non-fisik berupa sosialisasi kesehatan ibu dan anak.
Marsma TNI Dr. Agus Priyanto menuturkan dari pengamatan dan peninjauan pada sejumlah sasaran target, TMMD ke-117 telah berjalan dengan baik. Marsma TNI Dr. Agus Priyanto menjelaskan, target pembangunan fisik dari TMMD ke-117 ditetapkan berdasarkan survei dan masukan dari masyarakat. Karena itu, hasilnya juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan hari ini kita dari Mabes TNI mewakili Mabes TNI kita mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TMMD yang ke-117 khususnya di Kodim 08 Kita lihat pelaksanaannya seperti apa, sesuai dengan laporan apakah masih sesuai dengan rencana atau belum. Tentunya itu nanti akan menjadi bahan kita untuk kita sampaikan kepada Dandim selaku pelaksana untuk misalkan kalau misalkan tidak sesuai kita suruh percepat, kalau misalkan dia memang sudah sesuai waktu ya kita tetap dipertahankan ritme dari kegiatan itu. Untuk pengamatan sejauh ini seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi pada saat kita mendengarkan paparan dari Dandim, ya alhamdulillah sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan rencana, sehingga saya minta pun juga akan tetap dipertahankan dengan tetap semangat kemanunggalan antara dari TNI, dari darat, laut, dan udara dengan masyarakat dan juga dengan seluruh masyarakat. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif, ceria. Selain meninjau sasaran non-fisik, Marsma TNI Dr. Agus Priyanto bersama rombongan meninjau sasaran fisik pengerasan jalan, renovasi musola, rumah tinggal layak huni atau RTLH, puskesmas pembantu dan sasaran pengerjaan tandon air. Sejumlah masyarakat yang ditemui saat peninjauan menuturkan, pelaksanaan TMMD ke-117 membantu memudahkan hidup mereka.
Ia juga mengungkapkan dirinya yakin pelaksanaan pembangunan dalam TMMD ke-117 akan selesai sesuai target. Menurutnya, pembangunan serupa jika dikerjakan secara reguler akan memakan waktu sampai 6 bulan. Namun karena dikerjakan dengan bekerja sama dengan TNI, dalam waktu kurang lebih 1 bulan bisa selesai. Kedepan, TNI akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan. Dari hasil kita melaksanakan peninjauan, alhamdulillah sesuai dengan perencanaan. Sudah berencana sudah dibuat oleh Kodim dalam rangka TMMD 117 ini, dan hasilnya mungkin kalau saya lihat malah justru lebih dari target yang sudah direncanakan. Hasilnya bagus, kualitas dari bangunan pun juga bagus. Terus kemudian tadi secara random saya tanya ke masyarakat, ya alhamdulillah mereka sangat senang sekali dan apresiasi apa yang kami lakukan di sini. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan TMMD di Kodim 08 ini berjalan dengan baik. Harapannya untuk ke masyarakat pelaksanaan TMMD ini apa? Ya tentunya apa yang kami kerjakan ini adalah planningnya itu kan bottom up ya, dari mereka. Jadi dari Kodim dengan jajarannya mereka sudah melaksanakan survei, melakukan survei ke beberapa titik dan berdasarkan masukan dari masyarakat. Kemudian dari hasil itu pun kemudian kita bawa ke komando atas, dari sana pun sudah dikaji, dinilai kira-kira mana yang menjadi skala prioritas. Jadi 5 titik inilah yang sekarang sudah menjadi prioritas dan dikerjakan saat ini. Dan dari 5 titik ini tentunya karena memang ini adalah masukan dari masyarakat, dan saya tanya juga langsung tadi kepada mereka, ini pun sangat baik, mereka sangat terbantu dengan apa yang kami laksanakan. Karena memang tujuan kita adalah seperti yang pada saat paparan tadi disampaikan, tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Sementara itu, salah satu warga setempat menuturkan selama ini untuk mendapatkan air bersih, dirinya mengandalkan air dari sumber tetes dan air galon. Fatmiati, 48 tahun warga lingkungan Tumpang, mengaku sangat penting, sebab selama ini warga mendapatkan air dari sumber tetes dan mengalirnya bergantian. Kemudian pada musim hujan airnya berubah menjadi keruh. Selama ini juga ketika musim kemarau tiba, pemerintah Kota Kediri melakukan dropping air kepada warga setempat. Karena itu, dengan dibangunnya tandon air dalam TMMD ke-117, kebutuhan air bersih akan lebih mudah didapat. Tandon air itu sendiri bisa memenuhi kebutuhan hingga 70 KK di wilayah sekitar. Manfaatnya Pak sangat penting lah untuk warga sini yang membutuhkan. Salah satunya pembangunan tandon ini Bu, seperti apa Bu? Untuk air bersih kan sangat penting juga untuk sehari-hari, untuk masak, untuk air minum. Selama ini kan sudah ada tandon ini. Belum. Belum ada. Belum berfungsi normal gitu. Masih ngambilnya masih sedikit-sedikit yang dari jarak dekat aja. Berarti selama ini untuk mandi, minum itu dari mana, Bu? Dari tetes, sumber tetes. Diharapkan dengan TMMD ke-117 dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tim Liputan, The Hot TV.